Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yuwono, dari bagian pemasaran ITNS. Kemudian di depan saya sudah ada alumni dari Teknik Kimia. Beliau namanya Pak Mukti Adi Wicaksono. Sebutan panggilannya Mukti lah. Kalau sebutan yang lain agak menjurus ke abnormal biasanya gitu. Nah, kita panggil saja Mukti. Nah, perkenalnya adalah beliau lulusan Teknik Kimia sebelumnya angkatan 2007 ya. 2007. Kemudian beliau saat ini bekerja di perusahaan batubara. Masalah posisi, kemudian nanti histori perjalanannya seperti apa, kita akan bahas dalam podcast kali ini gitu. Oke, apa kabarnya nih, Muk? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Anak istri aman? Aman. Ini di sini harus ngaku nih, udah punya anaknya istri. Ada anak satu, cowok, umur 2 tahun. Istri masih satu. Alhamdulillah. Masih satu. Niat tambah? Ini live ya? Enggak live, ya? Santai. Nah, oke. Gini, Muk, kita kebetulan saya juga berasal dari Teknik Kimia dan angkatan yang sama 2007 dan satu kelas juga. Kita ngobrol nih, Muk, masalah dulu nih kuliah nih. Kan kita sama-sama, kalau aku orang Bandung asli. Kalau dirimu kan dari Medan ya kalau tidak salah ya. SMA-nya Medan. SMA-nya Medan kan. Nah, dulu untuk sharing juga ke teman-teman yang nanti berkuliahnya pindah kota atau pindah provinsi bahkan pindah pulau nih saat ini nih. Ada nggak sih, Muk, perbedaan pasti perbedaan kultur ada lah ya gitu. Ada perbedaan lagi yang dirasakan nggak sih, Muk, dari zaman SMA, dari zaman yang di Medan ke Bandung nih kuliah di ITNS gitu. Ada nggak perbedaannya, Muk? Kok perbedaan dari sisi wilayah ya atau tempat atau kota itu pasti ada. Yang paling terlihat perbedaannya itu ada di culture sih ya, di budaya. Karena di Medan sukunya berbeda dengan suku yang ada di Bandung atau di Jawa Barat. Ya jelas ada sih di situ. Ya sebagai pendatang ya pastinya saya harus menyesuaikan dengan culture setempat gitu ya, dengan kebijakan teman-teman yang ada memang di Jawa Barat sebelumnya gitu kan, yang memang mereka memiliki suku dan ras yang berbeda gitu ya. Ya itu sih. Jadi ya memang kita sebagai pendatang harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Nah, pernah dikerjain nggak nih sama teman-teman ya kita lah sebenarnya? Saya yang aku sendiri lah, pernah dikerjain nggak disuruh ngomong kata-kata yang gitu, pernah nggak sih? Sering sih banyak dapat teman-teman yang iseng ya kadang-kadang gitu. Jadi karena memang buta budaya banget nih termasuk bahasa di sini dulunya kan, jadi sering banget tuh dikerjain masalah bahasa, terutama bahasa sih. Iyalah. Yang aku benar-benar blank gitu ya, benar buta. Ya itu sih paling di situ aja. Tapi ya masih normal ya, nggak sampai menjurus yang gimana-gimana. Gitu sih. Normalnya kita, abnormalnya buat orang luar kayaknya. Standar lah, anak teknik kalau bercanda kalau nggak kasar itu kurang lah ya gitu. Kurang tekniknya ya? Kurang lah. Nah, dari berasa tekniknya. Betul. Nah, kan kita berkuliah bareng lah ya, Muk, ya gitu. Nah, selama perkuliahan ini nih, Muk, kita agak loncat agak cepat nih karena kalau misalnya kita bahas detail ini lama banget. Ini kayak reunian aja sendirinya gitu ya. Nih, selama berkuliah nih, Muk, mata kuliah apa sih, Muk, yang paling berkesan dulu deh gitu. Kalau buatku sih Laptek sih, karena itu adalah satu tempat di mana saya diteriakin untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan tepat, cepat, dengan presisi tinggi, dan kebersihannya harus sebagus mungkin. Bahkan harus di strap lama berdirinya gitu. Untuk orang-orang yang kuat mental boleh lah, tapi kalau yang agak kurang kan banyak yang nangis lah apalah. Itu emang sejarahnya Laptek di Teknik Kimia ITNS seperti itu sih dulunya, seperti itu ya. Ngerasa nggak sih, Muk, kalau Laptek seperti itu? Ngerasa banget sih ya, memang perbedaan Laptek dengan praktikum sebelumnya ya itu sangat berbeda. Bedanya itu Laptek tuh benar-benar menjurus banget ke teknik kimia. Betul. Dimana memang secara prinsipal, filosofi termasuk aktualisasi di lapangannya benar-benar mencerminkan banget teknik kimia gitu. Jadi ya dibilang berkesan, sangat berkesan sih di Laptek itu. Paling berkesan itu ada salah satu teman kita lah ya melakukan hal bodoh, mungkin sebut saja namanya Asep Kusnandar ya mungkin ya. Oh iya, ada ya. Salah satunya melakukan kesalahan bodoh lah itu ya, sampai kita satu angkatan tuh sampai di ban untuk dihentikan seluruhnya kalau tidak salah, betul ya? Satu kloter satu angkatan. Itu kan dua kloter. Dua kloter kan? Aku kloter A. Aduh, itu di kloter B ya. Dirimu sama dia. Ini Laptek 1 atau kedua nih? Laptek 1 dulu. Kayaknya aku nggak pernah sama si Adoy sih kayaknya. Nggak pernah ya? Sih. Cuma dia tahu itu masalah itu. Kasih tahu ya. Kalau anak Tekim pasti ada
tahu lah kasusnya dia tuh sampai mengembarkan sampai 4 tahun kemudian itu masih diingat itu. Masih diingat ya, berkesan ya. Berkesan. Sebelum dan setelahnya 4 tahun sebelum dan setelahnya itu berkesan banget lah kasusnya dia. Mungkin bagi yang namanya Asep Kusnandar, Anda harus mengakui kedosa Anda untuk kita. Karena kita sampai di ban loh, sampai hampir dihentikan. Itu lapteknya itu kacau gitu. Sama banyak kejadian-kejadian aneh pun terjadi di laptek ya yang. Iya, termasuk mistis-mistis gitu. Mistisnya kayak gitu, biasa lah anak tekim itu udah. Kita juga kemarin apa namanya ya, ngelap kan sekarang tidak ada praktikum nih di laptek, tidak ada penelitian di jurusan atau sejak pandemi gitu, makanya makin mantap lah itu kondisi kita ya, itu lokasinya itu gitu. Tidak ada penghuni manusianya lah ya gitu. Nah kalau dari gua laptek tuh tadi dari dirimu apa nih mata kuliah yang paling berkesan? Semua mata kuliah sih punya kesan masing-masing ya Mal ya. Mungkin hampir semua mata kuliah bagiku. Kenapa? Karena kayaknya hampir semua mata kuliah aku ngulang deh. Jangan jujur nih. Enggak, justru ini ya apa ya? Kayak titik baliknya di situ sih. Yang aku lihat. Jadi ya memang semua mata kuliah punya kesan masing-masing gitu ya. Punya cerita masing-masing, tapi yang mungkin menurut paling berkesan itu FISDA sih. Malah mata kuliah umum ya. Pak Andar ya. Pak Andar. Yang mirip kayak kau itu lah ya. Mirip. Iya, iya mungkin ya bisa ya, bisa bilang kayak gitu. Cuman itu satu. Kemudian itu yang MKU-nya ya. MKU. Mungkin yang untuk teknik kimia banget sih, OTK sih, OTK 3 sih. Oh, OTK 3 tuh sama Pak Jono ya? Iya, jadi Pak Jono, zaman Pak Jono aku ngulang. Kemudian ketika ngulang zamannya Bu Maya. Oh, mantap tuh. Duet maut itu Bu Maya sama Pak Jono itu. Tapi ya justru gini ya, berkesannya itu kenapa? Bukan ngulangnya enggak. Lebih tepatnya dapat banget filosofi speaking di situ. Itu sih yang bikin aku berkesan di situ gitu. Kalau aku salah satunya itu adalah Pak Juhanda. Aztek? Sebenarnya hampir semuanya sih. Bu Kalina pernah ya sama Bu Kalina ya gitu. Itu salah satunya Pak Juanda. Pak Juanda pernah dilemparin kapur lah ya kita ya. Sering sih kayaknya. Sering kayaknya. Gara-gara tidur, gara-gara ngobrol, gara-gara banyak lah. Zaman itu kita HP jarang ada, tapi tidak seintens zaman sekarang ya, ada Instagram atau apa gitu. Iya. Dan dulu kan hanya ada Facebook dan itu pun yang pakai internetnya pun jarang gitu. Zaman dulu kita masih BB gitu. BB pun jarang juga. Makanya gitu. SMS-an ya. Iya, dulu SMS-an sama teleponan. Maaf kita pengguna pulsa ya, pulsa bukan sejati ya. Iya. Enggak pakai paketan. Enggak kayak sekarang ya. Fakir kuota ya gitu. Kita enggak ada gitu. Nah, mau Pak Juanda dulu berkesan banget itu. Apalagi kalau pas ini mau sidang TA. Ya kan saya punya partner dulu tuh, namanya Firman lah. Ya nama panggilannya tidak menyenangkan sih. Saya mau menyebutkan tapi tidak menyenangkan gitu. Itu kan tidak apa ya, kayak di sidangnya tuh benar-benar kan, karena pas saat itu yang saya tangkap ya, Pak Juanda menyidang tuh bukan melihat kemampuan kita, kayak istilahnya ini, jangan pernah menilai ikan di mana dia manjat pohon, nah kayak gitu. Nah filosofi itu saya dapat dari Pak Juanda tuh saat itu gitu, jangan pernah ngelihat kehebatan orang tuh dari sesuatu yang dia tidak bisa. Itu Pak Juanda banget. Wah, Pak Juanda, mantap Pak Juanda gitu. Dapat banget itu ya. Dapat banget di Pak Juanda. Di sidang itu gimana ngerinya Pak Juanda nyidang kan zaman itu, wah udah. Tapi lancar loh ya. Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Lancar. Firman juga lancar. Alhamdulillah enggak dia ngorbanin saya lah. Speknya dia tuh ngorbanin teman lah gitu. Speknya dia tuh ngorbanin teman. Dengan muka lugunya. Muka lugu, pura-pura bego. Pura-pura gemeter gitu. Ujung-ujung keluar aja. Ya. Itu udah basic lah itu. Sekarang dia di mana tuh entahlah tuh anak tuh. Terus ada sih. Ada ya. Ada. Masih hidup sih. Masih hidup ya. Mudah-mudahan. Bagian namanya Firman. Beliau tapi orang baik banget loh, Nom. Baik banget. Aku soalnya partner magang. Oh, magang di Kujang sama dia. Banyak kebantu. Thank you banget Firman. Firman lah pokoknya. Bahaya tuh kalau dilanjutkan tanaman-tanamannya gitu. Nah, banyak lah teman-teman kita yang unik-unik lah ya gitu ya. Ya udah, nggak terhitung lah teman kita. Meskipun dikit tapi aneh aja kelakuannya gitu ya. Berkesan sih. Berkesan ya gitu. Oke gitu. Nah, dari perkuliahan nih kan sekarang udah bekerja di perusahaan batubara lah. Sekarang yes. Gitu. Nah, kalau misalnya diceritakan dulu nih
dari mulai lulus sampai sekarang bekerja itu pernah bekerja di perusahaan apa saja dan jabatannya apa saja gitu. Jadi biar teman-teman di sini yang baru lulus atau yang akan lulus dan bahkan yang akan memasuki ITENAS ke teknik kimianya, ini adalah 2 contoh anak teknik kimia nih. Ini yang versi bagus, ini versi hancur. Ini agak kebalik justru. Jauh banget aku hancur loh gitu. Nah, prosesinya apa saja sih Muk gitu? Kan kalau perkuliahan tuh kayak zaman kelamnya kita, kayak bukan zaman kelamnya itu zaman foya-foya lah, zaman yang main gitu. Tapi mohon maaf ya, teknik kimia ITENAS itu tidak foya-foya mainnya. Kita mainnya berkualitas. Berkualitas, ngemper di jalan sih udah tepatnya gitu ya. Iya, tapi yang dibahas pelajaran juga. Kualitasnya di situ. Itu. Apalagi kalau udah berurusan dengan praktikum itu kayak 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu kayaknya full untuk perkuliahan untuk praktikum kayaknya. Nah, ini ceritain nih Muk, perjalanan karir nih sekarang nih, dari mulai lulus kuliah sampai dengan posisi sekarang nih. Oke. Nyebutin perusahaan juga nggak apa-apa lah ya kayaknya. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Jadi dulu semasa kuliah mungkin saya bukan termasuk mahasiswa yang pintar ya. Wah, pintar. Bahkan mahasiswa yang B aja, biasa banget ya. Nggak ada yang ditonjolin gitu, nggak ada yang sesuatu hal yang bisa dibanggakan. Minim prestasi, nothing special lah pokoknya. Beda dengan kamu kan, no? Aku sangat terkenal loh, rantai C ku panjang banget. Di Tasik gitu ya. Di Tasik tuh rantai C banyak banget itu. Nggak terhitung itu kayaknya. Enggak lah, nggak mungkin. Kalau dirimu sama kayak diriku dulu, no, kayaknya nggak mungkin jadi dosen gitu sekarang. Malah. Justru yang kayak begini nih, nggak mau jadi dosen ya. Ya jadi, ya memang setelah lulus, itu aku ingat banget setelah yudisium ya. Setelah yudisium, sebelum wisuda itu kan ada jeda waktu sekitar 2-3 bulan. Sebulan 2 bulan. Ada jeda waktu, aku kurang ingat pastinya atau berapa lamanya ya, mungkin sekitar 1-2 bulan ya mungkin. Oke, let's say katakanlah kayak gitu ya. Di jeda waktu itu alhamdulillah udah dapat kerja sih gitu ya. Jadi setelah yudisium itu berbekalkan dengan surat keterangan lulus ya, waktu itu dibantu oleh jurusan juga gitu kan. Udah dapat kerja, keterima di 3 perusahaan waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Apa aja nih? Oke, yang pertama itu Interkimia Cipta Lestari di Tangerang. Itu perusahaan pengolahan apa gitu ya. Polimer, pengolahan, intinya sih petrochemical sih. Gitu. Produknya kalau nggak salah plastik. Nah, itu satu. Kemudian keterima juga di AIO, Amarta Indah Otsuka. Oh, ini ya. Produknya itu Pocari Sweat, Sojoy gitu ya. Di Cicurug Sukabumi itu. Yang ketiga keterima di APP Sinarmas Group, di Ocean Pulp and Paper-nya Sinarmas. Yang di Riau ya? Enggak, di Keradilan Serang. Oh, Serang malahan. Gitu. Jadi setelah yudisium, belum wisuda, udah keterima 3 perusahaan. Dari 3 ini ngambil mana nih? Aku pilih yang paling besar sih gajinya. Nggak muluk-muluk ya. Nggak muluk-muluk. Emang karena yang paling ini ya. Ekonomi itu penting loh. Menurutku yang paling realistis ya gitu ya. Itu yang aku ambil gitu. Dan juga melihat ini sih apa ya, profil perusahaannya juga pastinya gitu kan. Nggak mungkin kita nggak melihat itu karena itu penting banget gitu. Jadi tadi jeda waktunya setelah lulus itu dikatakan lulus mungkin yudisium ya kali ya. Lulus tuh yudisium. Yudisium ya. Jadi ya mungkin nggak lama lah dari yudisium itu, sekitar satu minggu udah dapat konfirmasi tuh. Konfirmasi ya. Terima kerja di 3 perusahaan itu. Efektif mulai bekerjanya 2 hari setelah wisuda. Mantap. Ingat banget 6 Oktober 2012. 2012 ya. Aku wisuda tuh hari Sabtu. Seninnya udah kerja. Gitu, udah langsung kerja. Di mana itu? Itu di APP Sinarmas Group. Oh, yang di oke. Kerajaan Banten. Di situ di bagian CDD ya. Apa itu CDD? Compliance. Ayo lupa. Development Division. Oke. Gitu. Jadi di CDD itu divisi, no. Dia punya 2 section, ada QC, ada R&D. Gitu. Aku di section R&D-nya. Gitu, di Research and Development. Jadi di situ R&D itu luas banget di situ, nggak hanya riset kertas, tapi juga riset proses dari hulu ke hilir, dari bahan baku sampai produk. Gitu, di situ. Nah, jabatannya waktu itu engineer. Engineer di situ. Aku punya anak buah ya di bawah inilah intinya di bawah lulusan kita gitu. Seperti D3 gitu, diploma gitu. Diploma atau juga analis SMK mungkin. SMK gitu. Tapi analis sih lebih spesifik di situ. Di situ terhitung dari mulai Oktober
intinya sih sampai setahun 3 bulan di situ. Oh, cuma 1-3 bulan di sana? 1 tahun 3 bulan di situ gitu. Tapi ya setahun 3 bulan itu banyak banget sih yang aku dapatkan di situ ya. Iyalah. Ilmu, teman, relasi. Oh, itu kan ya. pasti itu. Yang pasti pengalaman gitu kan, pengalaman kerja itu sih. Dari situ setahun 3 bulan aku pindah ke perusahaan energi nih, sektor energi. Itu di pertambangan batubara. Di Baramulti Group. Baramulti Group yang di Sumatera ya? Kalimantan langsung ya? Jadi Baramulti ini punya konsesi yang lumayan banyak di Indonesia gitu. Jadi di Sumatera itu kalau nggak salah ada, dulu sih ada 6 ya, kalau sekarang ada 8 gitu. Di Kalimantan Utara tuh ada 2, Kalimantan Timur itu ada 1, di Kalimantan Selatan itu ada 2. Di luar negeri kita juga punya sih. Di mana itu? Di Kanada kita punya, di Vancouver. 3 perusahaan tambang di sana. Mantap. Gitu. Tapi kalau di Indonesia steam coal, di Kanada itu cooking coal. Oh, beda grade-nya. Beda produknya. Cuman yang di Kanada, di Vancouver itu belum running sih. Nanti mungkin 3-4 tahun lagi lah baru running. Oke, berarti baru menyiapkan plan-nya lah ya itu ya. Baru menyiapkan plan gitu. Nah, Baramulti juga selain di batubara juga, tapi masih bergerak di sektor energi sih. Punya solar panel juga. Punya biomass juga. Wih, mantap, lengkap itu. Dan punya marine shipping juga sih. Oh, ada shippingnya juga. Oh, berarti dia menguasai dari hulu sampai hilir itu. Sampai ke untuk industri proses batubara iya. Secara bisnis prosesnya iya. Iya. Gitu. Jadi yang menyediakan tongkang, termasuk floating crane dan sebagainya itu punya sendiri. Ada marine shipping company-nya sendiri. Bisa. Mantap itu. Di Baramultinya ya, di holding company-nya gitu, di head office Jakarta itu setahun di situ. Join 2014 di tahun yang sama, tapi di bulan September aku dimutasi di salah satu sister company Baramulti juga sih, di PT Mitra Baradi Perdana. Di mana? Sumatera? Saya di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau. Di sana bahkan sampai sekarang. Gitu. Oh, sampai sekarang ini. Dari 2014 September sampai sekarang sih di sini. Cuman selama di sana nih ya ada sih beberapa kali pindah. Pindah. Lebih tepatnya bukan pindah posisi sama. Posisi sama sampai sekarang. Jadi 7 tahun kurang lebih posisi yang sama. Cuman di rentang kerja dari 2014 sampai sekarang itu ada pernah keluar masuk lah gitu. Oke. Itu masalah pribadi lah ya. Dia balik lagi. Emang setiasnya di sini sih. Mantap. Berarti cocok lah ya dengan habit. Ya cocok. Yang penting ekonomi tercukupi atau gimana nih? Kalau kerja sih bukan betah sih, butuh sih. Oh, butuh ya. Tuh, setuju. Iya, sangat setuju. Nggak muluk-muluk ya. Enggak. Basicnya manusiawi kok itu. Iya. Keuangan itu. Nah, selama 7 tahun bekerja di bidang energi lah, kan saya anggap yang bekerja di awal tahun 1 tahun 4 bulan tadi mungkin pengalamannya aja deh gitu. Iya, betul. Nah, sekarang selama 7 tahun ini kan harusnya ada korelasi nih antara 7 tahun ini sama dengan perkuliahan nih di ITERAS ini gitu nih. Kira-kira mata kuliah apa sih yang paling kepake atau nerap banget nih untuk digunakan di dalam si industri energi ini atau batubara ini gitu? Yang berkorelasi erat banget ya dengan profesiku sekarang itu mata kuliah rancok. Masih ada nggak ya? Ada. Rangsangan percobaan. Rangsangan percobaan ada. Kalau dulu Pak Diki yang ngajar. Kemarin tuh Bu Fibianti. Kalau sekarang gimana nih si dosennya ini? Saya lupa. Sorry, saya lupa. Lupa itu manusiawi. Tapi ini udah seringan juga. Kalau tidak salah Bu Fibi. Oke. Kalau antara Bu Fibi sama pokoknya 3, Bu Fibi, Bu Dia sama Pak Diki. Legend Pak Diki nih. Oh, iya. Legend yang paling dapat sih. Paling dapat Pak Diki. Paling kalkulus kalau nggak dapat C sama D itu nggak afdol ya. Mesti ulang ya. Tapi paling pintar di kita tuh cuma dapat B kalau nggak salah, Sirinjani itu kalau nggak salah itu. Terpintar IPK-nya hampir 4, 3,9 sekian, yang B kalkulus. Oh iya. Kalau tidak salah. Kalau nggak kalkulus aktif lah itu kalau tidak salah itu. Terpintar aja segitu nih sama Pak Diki gitu ya. Pak Diki mantap. Sampai sekarang mantap. Tapi paling salah satu yang ilmu yang paling nerap sih itu gitu. Ya jadi gini ya, kalau kita bicara lebih lanjut lagi kenapa rancok? Karena kayaknya di rancok itu yang banyak diangkat ya, itu lebih ke statistiknya ya. Betul. Nah, jadi kenapa aku bilang sangat berkorelasi erat dengan profesiku sekarang? Kalau kita bicara Tekim jauh ya, dari sektor energi juga beda. Dari industri proses sekarang ke industri pertambangan. Nggak ada korelasinya sama sekali sih, gitu ya. Kalau dari sektor energi nih. Gitu.
Jadi aku skip nih yang memang mata kuliah tekin banget nih kayak TK, Aztek gitu ya. Yang benar-benar filosofis lah. Karena emang itu nggak kepake sekarang. Gitu. Kita nggak tahu ke depannya. Karena gini, kalau kita bicara industri batu bara, kayaknya ke depannya pemerintah nggak akan lagi menghidupkan ekspor batu bara mentah. Gitu. Nggak lagi dalam bentuk keras coal gitu ya, yang diekspor mentah dan ke PLTU. Itu udah mungkin nanti 3-4 bahkan 5 tahun ke depan sih kayaknya udah nggak bakal lagi karena PLTU juga udah bukan sebuah industri yang menjanjikan menurutku dan beberapa sumber yang ku baca ya gitu. Akan ada perkembangan gitu di industri batubara yang bisa dipastikan hampir bisa dipastikan melibatkan banyak sekali prinsipal teknik kimia di situ. Gasifikasi, liquefaction, upgrading brown coal gitu ya, underground gasifikasi. Ya tadi gasifikasi ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Jadi itu mungkin nanti akan kepake banyak ilmu teknik kimia di sana. Secara filosofisnya akan banyak sekali kepake di sana. Cuman kalau kita bicara sekarang gitu dan korelasinya erat dengan dulu waktu kita kuliah, kenapa rancu? Karena profesiku ini sekarang lebih ke arah technical support marketing ya. Jadi provide data quality untuk nantinya dijadikan spek penjualan. Akan ditentukan penaltinya berapa, rejectionnya berapa, kemudian matching apa enggak nih dengan end user. Kalau end user sekarang sih kebanyakan PLTU gitu. Ya pasti sih ya. Pengguna batubara PLTU untuk saat ini gitu ya. Jadi hanya memastikan di situ. Jadi kalau kita bicara batubara ini kan padatannya bukan cairan. Bukan cairan ya. Di mana kualitas batubara ini sangat berbeda-beda kan. Sangat berbeda-beda ya. Variasinya tinggi. Satu segmen aja beda-beda. Satu segmen itu, satu batuan itu juga bisa beda-beda gitu. Betul. Jadi makanya di sini sangat erat sekali dengan statistika. Kenapa? Karena kita mesti beberapa kali cek, analisa dan menghimpun satu angka yang nanti di-provide gitu untuk jualan. Itu sangat susah sekali. Betul. Nah, dengan bantuan ilmu statistika yang dia job ini tadi, itu membantuku banget itu. Untuk bisa menyimpulkan nih angka berapa nih. PD jualannya berapa? PD menetapkan rejection atau kontrak penaltinya berapa gitu. Itu makanya korelasinya erat banget gitu. Penting banget. Mungkin penjelasan dulu sebagai untuk orang awam, batu bara itu pasti kita ambil dari dalam tanah ya mungkin ya. Iya, betul. Kemudian kualitasnya pun jauh. Mungkin jauhnya tuh adalah dari permukaan yang brown sampai yang bagus di bawah. Biasanya perbedaannya sangat signifikan sekali ya. Bahkan dalam satu batu juga katakan satu segmen tuh beda. Bisa beda kualitas beda, kan. Bisa beda. Kan sebenarnya dari batu bara itu yang kita lihat tuh sebenarnya heating value-nya ya. Iya. Nah, heating value-nya benar-benar harus dilihat gitu ketika dia batu bara muda atau lignit ya. Iya, lignit, sampai bituminus, sampai antrasit. Yang paling bagus antrasit kan ya. Tergantung kalau dibilang batu bara bagus tergantung peruntukannya sih. Nah, betul juga sih ya. Nah, kalau kita lihat dari heating value-nya seperti itu, sejauh itulah heating value atau nilai dari suatu batu bara gitu. Kan salah satunya dilihat dari heating value ya. Benar. Nah, kalau misalnya kita harus menganalisa satu-satu nih, keburu tua duluan kan ya gitu. Karena dalam anggaplah satu tumbler ini aja, ujungnya heating value-nya berapa, kandungan sulfurnya berapa, abunya berapa, di bawahnya pun berbeda gitu. Ini yang menjadi range yang terlalu lebar ketika kita harus menganalisanya masing-masing gitu. Dan kan nggak mungkin saya jualnya per butiran kita nggak mungkin kan ya, pas gelondongan besar lah ya gitu ukuran-ukurannya. Nah, seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang belum begitu aware terhadap teknik kimia lah ya, atau tentang energi batu bara ini gitu. Sedikit lanjutan karena kayaknya nggak afdol nih. Statistikanya belum dapet kayaknya. Jadi gini, batu bara itu kita jualan kan satu tongkang, isinya 7.500. 7.500 apa nih? Ton. Wah, harus disebutkan nih soalnya unit of measurement-nya harus disebutkan ya. Iya. Jadi kebanyakan ton sih basicnya gitu ya. Itu yang paling sedikit sih jualannya tongkangan tuh. Tapi yang paling banyak kita bisa bicara yang kapal gede ya, dari Handy, Supramax sampai Panamax sampai Capesize gitu ya. Yang mungkin sampai 140.000 gitu ya. Nah, itu tahu nggak sebenarnya yang dicek ya di laboratorium dari 140.000. Kita ambil yang paling banyak lah ya. Gitu. Atau ya kita katakan yang paling sedikit lah 7.500 lah ya. Itu yang diambil nanti untuk menentukan harganya gitu kan ya dengan penjual gitu. Itu hanya 1 gram. Nah, tuh kebayang ya. 140.000 ton. Yes.
yang diambil untuk sampelingnya sekitar 1 gram itu untuk analisanya ini yang dianalisa di labnya hanya 1 gram. Pakai bom kalorimeter ya atau oke. Ayo loh, 140.000 dianalisis cuma 1 gram. Gimana caranya coba? Dan itu padatan. Betul. Beda dengan cairan. Kalau cairan kita ambil ya sampel, ibarat kata ada cairan di sana. Kita ambil di atas, tengah atau bawah, itu kan sama sih hasilnya. Selagi memang diaduk ya. Iya betul. Gitu. Tapi kalau padatan satu spesimen aja bisa beda. Betul. Jadi ya itu peran penting statistika di situ. Betul. Sebagaimana kita PD-nya untuk menentukan angka di situ. Itu sih. Ya, mudah-mudahan kena ya. Cuma dapat sih filosofinya. Filosofinya harusnya dapat sih. Jadi kayak kalau kita bicara, ini teknik kimia banget nih jadi ngobrolnya nih. Kalau misalnya kita anggap sebagai fluida, ketika fluida itu diaduk gitu. Diasumsikan bahwa konsentrasi di semua titik itu sama. Karena partikelnya renggangannya bagus supaya dia bisa nge-mix-nya baik gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia padatan, mau dicampur bagaimanapun perbedaannya menjadi signifikan, apalagi kebayang ya, batu bara tuh nggak sekecil kepalan tangan ya, bisa jadi kepala saya gitu, sampai badan saya pun bisa sebesar itu semua. Satu rumah juga bisa sih. Nah itu dia. Jangan-jangan yang dimasukin bukan batu bara, batu kali kayaknya masukin itu bisa jadi kan ya gitu. Kalau kita nggak kebayang dong kalau misalnya, saya punya industri batu bara nih, transferin 140.000, masuk gitu. Dalam 140.000 kan pasti ada seberapa persennya itu adalah batu biasa kan ya? Ya ada, pasti ada. Pasti ada kan? Pasti ada. Itu kerikil dari jalan, dari mana gitu. Apes sekali kalau itu ada yang dijadikan sampel, benar nggak sih? Kalau untuk standarisasi sampling sih ada sih. Ada, pasti ada. Punya standar sih. Kalau batu-batuan seperti itu kemungkinannya kecil sih, kecil. Tapi yang dikatakan apes itu ketika yang di sampling itu banyak yang tanahnya gitu. Oke. Benar-benar banyak tanahnya juga. Akan tinggi kan? Betul. Tanahnya kan? Nah itu sih. Itu apes itu. Apes banget itu. Itu yang paling dihindari. Apalagi kalau daerah Kalimantan kan banyak tanah gambut ya. Iya memang gambut sih. Jadi kayak bagian kayu lapuk yang warna coklat itu dianggap sebagai batu bara, terus di sampel itunya habis itu nggak kecil banget itu. Iya betul, karena memang gini, kayu yang lapuk yang gambut tadi memang cikal bakal batu bara sih. Cuman bukan itu yang diharapkan itu harus dipenuhi berapa ribu tahun dulu itu gitu. Harus dulu waktu lama itu. Terus yang dianalisanya itu ya apes lah udah itu. Itu kayak ngejual kayu bakar yang udah basah aja itu. Rendah banget itu jatuhnya ya nanti. Oke, kalau kayak gitu dahsyat nih gitu. Kayak apa ya? Saya nggak kebayang gini ya teman-teman ini. Kayak dulu di teknik kimia sebagai warga biasa lah ya kita tuh gitu. Terus bekerja 1,5 tahun, 1 tahun 4 bulanan di industri pulp and paper, kemudian langsung loncat ke batu bara. Ini kan sesuatu yang perbedaannya signifikan kalau menurut saya gitu. Kalau misalnya dari lulus langsung ke masuk batu bara, mungkin ya masih ada lah ya gitu, ilmu-ilmu yang tadi kayak ranca yang lainnya gitu. Tapi ini udah mengalami 1 tahun 4 bulan kan bukan waktu yang sebentar juga kan di dunia pulp and paper, terus pindah ke batu bara kan emang signifikan sekali perbedaannya. Nah kalau misalnya aku tanya nih Muk, perbedaan apa sih Muk dari segi knowledge yang dari pulp and paper yang masih ke bawah sampai ke dunia batu baranya gitu? Kalau di pulp and paper nggak ada korelasinya sih. Nggak ada. Secara langsung sih nggak ada ya. Nggak ada gitu. Tapi kalau secara nggak langsungnya banyak, karena pulp and paper juga membutuhkan utilisasi ya. Pasti. Butuh boiler lah dan sebagainya. Itu kan secara nggak langsung. Secara langsung dari sisi knowledge-nya nggak ada sih. Nggak ada. Ya bisa dibilang sih nggak kepake ya. Nggak kepake, setahun 3 bulan nggak kepake untuk pengalamanku sekarang, secara knowledge-nya ya. Tapi secara teknisnya gitu nggak kepake. Cuman dari hal-hal yang bersifat non teknis tuh kepake banget. Contoh kayak leadership-nya, itu gitu kan. Soft skill-nya lah ya. Soft skill-nya, cara berkomunikasi bagaimana, menempatkan diri sebagai bawahan bagaimana, sebagai atasan bagaimana, rekan kerja bagaimana, itu aja sih yang sifatnya non teknis sih. Itu pasti kepake. Tapi secara knowledge sama sekali nggak kepake semua. Berarti itu pengetahuan yang sama juga sebenarnya tidak didapatkan dari perkuliahan di ITENAS, tapi dari kegiatan himpunan kan. Kalau dulu ikutan himpunan tuh, himpunan jurusan teknik kimia ITENAS, HMTK gitu. Kemudian ikutan unit-unit di luar juga kan. Kokopma tuh, Anda Kokopma. Ketuanya dirimu kan? Anda siapanya. Gitu. Himpunan ya betul. Nah, kayak di himpunan kan emang benar-benar kita
digembleng untuk berkomunikasi, bagaimana harus memilih diksi yang baik dalam berkomunikasi dengan apalagi dengan dosen-dosen. Betul. Terutama dulu Pak Johana lah ya gitu kan. Beliau tuh dulu tuh kemahasiswaan ya kalau tidak salah. Betul. Itu kan kita beberapa kali saya dipanggil beliau gitu kalau tidak salah ya. Gitu. Itu kan kita kalau nggak kuat mental, nggak bisa memilih diksi yang benar, kemudian itu pasti mental ya. Mental udah. Assalamualaikum udah disuruh keluar itu kan. Mau ke Johana gitu. Itu kayaknya pernah apalagi sama Pak Salaf itu kan dulu pernah kita agak panas lah ya dengan Pak Salaf gitu. Kalau kita salah menyampaikan, dulu saya ingat banget ada satu kata yang salah tentang outdoor, yang kita ada kegiatan outdoor itu, ternyata itu menjadi blunder juga untuk kitanya kan. Itu sampai dibahas sampai panjang kan ya. Cukup panjang sih dibahas. Panjang sampai ke dalam perkuliahan juga kan sebenarnya seperti itu. Gitu. Terbawa-bawa ke perkuliahan lah. Nah, gitu. Meskipun sebenarnya aman-aman aja gitu. Nah, berarti benar nggak sih kalau ilmu di himpunan atau di organisasi yang ada di jurusan maupun di unit-unit yang lain itu benar kepake nggak sih sebenarnya dalam dunia pekerjaanmu sekarang ini? Dari awal lulus ya, dari pekerjaan pertama sampai pekerjaannya sekarang. Iya, jelas ya. Mutlak kepake banget gitu. Walaupun dulunya aku nggak begitu aktif juga nih di himpunan gitu ya. Ya tertentu lah ya. Dari 5 tahun perkuliahan. Aku nambah soalnya. Jangan bilang 5 tahun. Nggak, justru gini. Dari 5 tahun ini nggak semuanya sih ngikut Dewan Pengurus ya waktu itu. Ya ada tahun pertama ikut, kedua enggak, ketiga enggak. Kenapa? Karena ya menyesuaikan dengan perkuliahan lah. Karena kita punya tanggung jawab utama kan di perkuliahan. Betul. Gitu. Tapi ya memang untuk menutupi kekurangan kita nih di bidang akademis ya, kayak kita wajib, menurut saya sih wajib untuk mencari soft skill lain yang di luar akademis tadi. Tuh, dengerin ya. Memang bisa benar-benar menunjang karir kita. Nih, ya itu salah satunya berorganisasi kan. Gitu. Mau itu di dalam jurusan atau di luar jurusan ya. Betul. Karena ini angkatan 2019 dan 2020 baru hanya beberapa kali yang baru masuk ke lingkungan kampus. Lingkungan kampus atau himpunan? Kampus dan himpunan. Karena apalagi dari tahun 2020 belum pernah sama sekali mengiyakan. Oh, sejak pandemi ini ya. Tuh. Okay. Nah, kan berarti kalau seperti itu kegiatan himpunan pun hanya terbatas online saja, virtual saja kan. Jadi feelingnya mungkin menjadi lebih kurang lah ya. Kurang dapat. Kalau 2019 mungkin di awal-awal saja dapatnya, tapi setelah itu kan sudah online juga kan ya. Tapi lumayan lah ya. Ya dibanding tidak sama sekali kan ya. Gitu. Oke gitu. Berarti menurutmu bener ya itu kayak ilmu himpunan tuh ilmu soft skillnya tuh beneran kepake ya, jadi kayak jelas sih itu mutlak. Dan memang gini ya, kalau kondisi sekarang ya memang pandemi, keterbatasan untuk berinteraksi satu sama lainnya sih kayaknya udah sewajarnya ya memang harus dilakukan seperti ini. Betul. Karena memang kita ngikutin peraturan pemerintah sampai ini pemerintah pusat sampai pemerintah daerah gitu kan, memang harus dilaksanakan protokol seperti ini ya, mau nggak mau suka nggak suka sih memang dijalanin. Cuman menurutku sih sudah menjadi tanggung jawab kita bersama ya, baik alumni gitu kan, maupun dari kampus dan himpunan itu sendiri untuk memikirkan solusi ya, bagaimana caranya himpunan bisa hadir atau organisasi bisa hadir membantu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk bisa merasakan, untuk bisa mendapatkan soft skill dari organisasi itu sendiri. Meskipun online, meskipun terbatas, meskipun virtual, gitu. Jadi kayaknya memang kita harus memikirkan ini dari sekarang sih. Betul. Dan saya juga yakin ya untuk alumni kita, khususnya jurusan kita juga pasti sih bersedia sih, gitu ya, untuk memikirkan ini gitu. Bahkan untuk memfasilitasi juga. Gitu. Ya asalkan memang ada obrolan dulu gitu kan ya, betul, melibatkan dari awal, betul, nggak ujuk-ujuk langsung masuk karena memang alumni juga punya aktivitas yang berat, mungkin saya rasakan bekerja, ada yang mungkin usaha juga gitu. Udah punya anak istri anak-anak istri gitu. anak istri ya bebas lah ya. Cuman satu lagi terkait masalah himpunan ya atau organisasi, aku ingat dulu banget ya, jadi dulu atau awal-awal kita jadi maba ya, sebelum inaugurasi nih, sebelum pengukuhan, sempat ada senior yang nanya sih, siapa? Organisasi Tanjung bukan?
ya senior lah ya. Oh iya. Banyak ya, mungkin beberapa senior juga nanya pertanyaan hal yang sama gitu sebenarnya. Nanya nih, organisasi banyak, di luar kampus banyak gitu kan ya. Bahkan di lingkungan kampus juga ada unit gitu kan ya. Kenapa nggak cari organisasi lain? Kenapa mesti himpunan? Gitu. Ya mungkin untuk maba pada saat itu bingung nanyanya, jawabnya seperti apa gitu kan. Cuman waktu itu aku simpel jawabnya sih, simpel. Saya butuh organisasi, saya bilang gitu. Yang paling mudah untuk dijamah gitu ya, paling mudah untuk ditemui, paling mudah kita untuk ke situ berinteraksi dan mendapatkan ilmunya di situ, ya himpunan, saya bilang gitu. Kenapa? Karena dengan segudang jam perkuliahan yang sangat banyak, padat gitu, ya kita meminimalkan waktu di luar lah. Betul. Gitu. Tapi memanfaatkan apa yang ada di dalam. Betul. Gitu ya, salah satunya himpunan yang paling terdekat. Itu sebagai bentuk dari organisasi. Itu sih. Jadi ya bisa dibilang kenapa himpunan sangat penting tadi. Satu, ilmunya ada. Kedua, paling mudah untuk dijamah. Itu aja di sela-sela kesibukan atau kepadatan kuliah. Itu kalau boleh tahu dari siapa tuh? Kalau bilangnya kan kita gampang ya. Si Bang Tanjung. Kalau yang aware ya, Bang Tanjung, Bang Erwin. Si Ule nggak mungkin lah ya. Kang Ule. Si Ule kayaknya agak sedikit. Terus si Bang Ones. Siapa lagi? Si Bayu nggak mungkin juga. Kang Falak. Si Kang Falak. Berarti dia ini nih. Beberapa di antara orang yang disebutkan tadi ya ada. Oke. Dan mereka termasuk orang-orang yang menginspirasi. Gitu. Karena kita punya senior seperti mereka. Banyak gitu. Menurut saya satu keberuntungan bagi betul, kita. Gitu. Betul. Karena punya figur ya. Iya. Punya figur yang bisa dicontoh dalam hal berorganisasi. Kayak Bangkor, ya, Bankor. Ya. Kemudian ada si Bang Pinky. Benar banget. Cukup banyak sih aktivis pada saat itu. Bang Arjuna Tanuji. Yes. Aku ingat banget itu namanya. Bang Arjuna Tanuji. Kang Ajin. Nama aku kira bercanda si Bang Arjuna itu. 2005 juga banyak. Kang TB ada. Itu termasuk figur yang aku contoh juga sih. Inspiratif banget itu. Inspiratif ya. 2006 tuh si Tariska. Banyak sih, hampir suka itu di tempatnya itu. Hampir semuanya sih. Termasuk juga rekan seangkatan lah ya. Karena banyak yang memang aktif di organisasi dan bisa dicontoh juga gitu, hal-hal positifnya. Si Petot siapa namanya dia? Randy. Banyak sih ya. Banyak lah, si Givi banyak lah gitu. Nggak bisa kita sebutkan satu-satu di sini. Dan mereka juga sekarang pada sukses ya. Alhamdulillah pada sukses. Jadi organisasi jalan, kuliah jalan, dan sekarang juga masa depannya terjawab gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa dibilang anak himpunan nggak ada masa depan nggak benar kan? Nggak lah. Ya kita juga termasuk anak himpunan kan? Iya. Yang punya masa depan juga. Yang ini lebih punya masa depan nih di Batuara nih. Ya semuanya lah. Masa depan. Amin. Gitu. Banyak loh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa himpunan menghabiskan waktu, menghambat lulus, dan menghambat masa depan. Nah, kalau misalnya berpikir seperti itu, atau ada contoh seperti itu, berarti contoh Anda tidak baik. Iya. Bener ya? Deal ya, gitu. Iya, betul. Karena di kita rata-rata kalau ada yang himpunan lulus tepat waktu banyak, yang tidak tepat waktu pun banyak. Tapi rata-rata, bahkan mayoritas, dan semuanya adalah mereka-mereka yang sekarang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Betul ya? Jadi, kalau misalnya, saya nggak masuk himpunan, berarti saya nggak akan sukses. Tidak gitu juga. Tapi mereka di himpunan tuh, kayak mereka tuh ada les untuk kepribadian, les untuk attitude ya kayak gitu. Betul. Pengembangan dirinya dapat di situ. Ya tadi lah salah satunya saya sendiri kan gitu. Bener-bener ngerasain banget manfaat himpunan. Betul. Jadi betul. Kalau teman-teman ada keraguan gitu ya, untuk masuk organisasi khususnya himpunan, ya mungkin bisa berpikir ulang gitu. Dan lebih baiknya lagi sih coba berkonsultasi gitu ya dengan anak himpunan langsung atau alumni gitu ya. Saya rasa akan lebih terjawab dengan bijaksana sih. Nah, karena sekarang tuh banyak orang yang berpikiran bahwa himpunan tuh ngabisin waktu, waste time ya. Dan mereka berpikir tidak ada gunanya. Apa yang saya selalu memberikan nih ke himpunan atau ke organisasi, tidak hanya himpunan ya di sini ya. Ke organisasi, apa yang organisasi berikan ke saya pada dasarnya yang mereka berikan itu tidak secara material banget ya gitu. Kecuali koma ya, duit ngasih duit gitu ya. Gitu. Beda. Alirannya beda. Kita aliran bisnis zaman dulu gitu. Nah, yang dikasih ke kita tuh adalah pola pikir kita selain dibentuk oleh perkuliahan, tapi dari himpunan, dari unit-unit itu kita sebenarnya bikin pola pikir ya. Kita bisa membandingkan bagi mungkin ini contoh ya mungkin.
orang-orang yang biasa bekerja di himpunan atau aktif di himpunan itu biasanya bahasanya atau tutur katanya jauh lebih terstruktur. Kemudian tahu kapan harus ngomongnya seperti apa, kapan ini gitu. Tapi kalau misalnya ada nggak anak himpunan yang ngawur bisa ngomongnya seenak udelnya? Ada gitu, ada gitu. Cuman ya maksudnya mereka tuh anomali lah ya gitu, karena di himpunan ini dididik untuk kita menghormati satu sama yang lain, sama atasan kita harus bicara seperti apa, sama yang strata kita harus bicara seperti apa, sama adik angkatan pun kita harus berbicara seperti apa, betul ya? Betul banget. Dan mungkin korelasi eratnya itu kalau kita lihat dalam setiap proker himpunan ya, betul. baik itu proker angkatan ataupun proker DP, gitu. Proker itu program kerja maksudnya. Jadi di tiap kali program kerja itu pasti ada satu struktur organisasi yang mini atau simpel ya. Nah di situ ya kita ambil contoh misalkan inaugurasi lah, gitu, yang proker angkatan gitu. Jadi di situ ada beberapa bidang ya untuk menjalankan program kerja tersebut gitu. Ada beberapa bidang yang memang ada ketua bidangnya gitu kan, ada ketua acara itu sendiri atau program itu sendiri, kemudian juga ada anggotanya. Jadi yang tadi saya bilang yang paling benar-benar merepresentasikan dunia kerja adalah bagaimana kita di situ berlaku ketika kita sebagai ketua bidang, gitu, sebagai ketua program kerjanya, sebagai anggotanya. Jadi nanti itu akan berkorelasi dengan dunia kerja, gitu. Betul. Bagaimana kita menjadi bawahan? Karena kita di dunia kerja juga pasti ada. Pasti pernah jadi bawahan dong. Pasti punya bawahan juga, punya rekan kerja juga. Nah, itu di situ dilatih, bagaimana caranya kita kreatif dalam mengembangkan diri kita, bagaimana kita bersikap, gitu kan ya. Ya itu semua sudah ada simulasinya di ya? Organisasi, ya, termasuk himpunan di situ. Itu sih, gitu. Dan kalau misalnya di DP, dewan pengurusnya, kita kan ketika mengadakan kegiatan rata-rata dicampur angkatannya kan? Iya, multi angkatan. Bahkan bukan berarti angkatan tua menjadi pimpinan ya. Di kita zaman dulu tuh bahkan yang angkatan muda itu bisa jadi pimpinan kita gitu. Iya, betul. Kita sudah sempat kejadian beberapa kali yang jadi pimpinan dalam kegiatan tersebut adalah kakak angkatannya, adik angkatannya gitu. Dan itu bagaimana kita maintenance bawahan kita, di mana mereka adalah senior kita gitu kan ya. Itu kan di dunia pekerjaan apalagi lebih sering itu. Kita memimpin orang yang jauh lebih tua usianya dibandingkan kita gitu. Itu yang harus pendekatannya seperti apa, ngomongnya seperti apa, itu yang benar-benar harus dijaga dari himpunan. Betul. Itu memang benar-benar penting banget. Karena kan ya kita kalau kita misalnya knowledge ya oke lah gitu. Tapi kalau untuk masalah attitude dan kayak gitunya itu kan kayak nggak bisa diukur lah ya gitu. Kayak nggak ada nilai A sampai E-nya kalau di transkrip ya. Betul gitu. Itu bagaimana cara kita berkomunikasi aja gitu ya. Mantap. Oke. Nah, ini kan sekarang berarti lagi off kan ya gitu. Lagi cuti ya. Cuti. Kebanyakan cuti sih. Tambangnya kebanyakan cuti. Wajar lah gitu. Berarti ya aman lah ya, udah lama juga kan di Bandung ya gitu. Jadi lebih aman karena kita kan kalau yang masuk ITENAS nih untuk teman-teman di sini yang perlu tahu, kalau yang mau masuk ITENAS mau itu umum atau mau mahasiswa itu harus ada antigennya dulu. Kemudian ada genosnya kan kemarin sudah minta juga gitu. Udah aman sebenarnya, dan mayoritas di kita semuanya, hampir semua karyawan, dosen dan lainnya itu sudah divaksin loh. Jadi kita benar-benar ngejaga prokesnya juga di sini. Mungkin sama dengan perusahaan batubara, apalagi perusahaan besar seperti itu pasti menjaga nama baik perusahaan gitu. Pergerakan sahamnya gitu. Itu apalagi itu. Itu paling penting tuh. Nah, kalau di kampus kan kalau saham tidak, tapi nama alma mater, nama baiknya gitu. Kenapa? Karena kalau ada satu yang terkena atau prokesnya tidak jalan, ini menjadi black campaign-nya juga untuk ITENAS gitu. Makanya kita benar-benar menjaga di sini gitu. Makanya, dan kita udah melaksanakan prokes itu ya. Sudah dong. Ini deketan tapi masker di sebelahan kita. Ini antiseptiknya juga. Jadi udah pastikan kita non reaktif ya. Iya. Aman kamu. Baik. Ada lagi mungkin yang disampaikan bagi teman-teman di luar sana yang baru lulus, akan lulus, atau bahkan yang akan mau masuk ke ITENAS, atau khususnya adalah teknik kimia. Ini ada pesan-pesan nggak nih? Pesan-pesan dari om-om batubara gitu.
ada ya, mungkin gini ya, kita lihat segmen dulu nih. Kalau misalkan segmennya teman-teman yang baru lulus SMA ya mungkin masih bingung nih memilih jurusan apa. Ya saya katakan bahwa semua jurusan baik ya, Betul. semua jurusan baik, semua jurusan punya kelebihan masing-masing gitu ya, termasuk teknik kimia juga. Betul. Nah gitu. Kenapa teknik kimia ITENAS dulu saya pilih ini? Gitu. Awalnya sih sebenarnya jujur-jujur aja sih, sebenarnya kecelakaan sih. Iya. Ya mungkin pengetahuan umum lah. Kebanyakan dari kita mah kecelakaan juga. Iya. Gitu ya. Jadi termasuk saya juga kecelakaan. Jadi nggak tahu sebenarnya teknik kimia itu apa. Gitu. Karena mungkin dulu sebagai orang yang tinggalnya bukan di kota besar ya, Medan mungkin termasuk kota besar. Kota besar. Cuma pada saat itu mungkin internet belum semasif sekarang ya. Iya. Jadi untuk kita menggali informasi, nyari referensi itu mungkin masih terbatas dulu. Betul. Gitu. Dan lulus SMA mungkin masih berpikiran, aduh nyantai dulu lah, pengen main-main dulu gitu kan. Paling nggak kuliah yang nyantai-nyantai aja lah gitu kan. Nah itu mungkin kesalahan yang memang nggak harusnya dilakukan oleh aku dulu ya. Gitu. Dan aku nggak mengharapkan anak-anak SMA sekarang yang udah mau lulus melakukan hal yang sama. Cobalah cari banyak referensi gitu ya tentang jurusan yang ada nantinya ketika kuliah, termasuk teknik kimia gitu. Nah kenapa teknik kimia? Karena gini, teknik kimia sekarang baru saya rasakan bahwa profesinya itu sangat luas ya Pak. Betul. Sangat luas sekali. Bahkan di sektor-sektor yang mungkin nggak pernah kita kepikiran gitu, itu ada alumni di sana gitu. Iya, betul. Ya kita nggak bisa alumni ITENAS, tapi mungkin alumni secara umum gitu ya, perguruan tinggi atau PT di Indonesia gitu. Bahkan di bank juga banyak. Mungkin nggak pernah kepikiran kan di sektor perbankan gitu ya, ada jurusan teknik kimia gitu. Betul. Dan mungkin ya sektor pertambangan juga mungkin belum pernah sebelumnya kepikiran ya. Iya. Ada alumni di sini. Padahal sebenarnya banyak loh. Iya. Jurusan pertambangan, cuman bagiannya apa dulu? Kan nggak mungkin juga di bagian mainnya gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin gitu kan ya. Karena ya mainnya justru punya jatahnya anak pertambangan. Betul. Dan teknik kimia juga punya keterbatasan di sana. Iya. Gitu. Nah, jadi intinya sih jurusan teknik kimia itu adalah jurusan yang memang sangat luas sekali profesinya. Betul. Gitu. Jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau wirausaha, wira swasta besar juga itu sangat besar sekali, sangat luas. Jadi sangat pede ya lulusan teknik kimia untuk bisa bekerja atau usaha nantinya. Gitu. Tadi juga kan udah dirimu ceritakan kan, hanya dari yudisium seminggu udah dapat kepastian, 2 hari setelah wisuda itu langsung kerja. Gitu kan berarti teknik kimia ITENAS ini sangat gercep ya gitu ya dalam mendapatkan pekerjaan gitu. Nah ini jadi dipandang lah betul. Nah kalau misalnya untuk yang teman-teman yang gini yang akan lulus atau yang baru lulus nih, ada kata-kata mutiara nggak nih? Pesan aja sih lebih tepatnya. Ya mau pesan mau kesan bebas lah, yang penting di mana mereka tuh tidak apalagi di masa pandemi ini ya gitu. Jadi kayak kan banyak ekonomi yang sedang turun lah, sedang terguncang dan lainnya. Bagaimana cara mereka survive gitu? Mau ada tips nggak sih, saran atau ini gitu? Oke, yang sedang menjalankan perkuliahan gitu ya, atau yang sedang mempersiapkan diri untuk lulus, itu hal yang paling penting adalah jangan terlalu stres yang memikirkan masa depan ya, gitu. Memikirkan masa depan itu penting, tapi jangan terlalu stres. Artinya jangan terlalu berpikiran jauh. Kita akan kemana, apa yang perlu dipersiapkan, detail itu nggak perlu menurut saya. Secara umum aja. Jadi jalanin aja dulu yang di depan mata. Betul. Contoh misalkan lagi berkuliah nih, gitu ya, tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Yang di depan mata tuh yang paling penting untuk dikerjakan adalah menyelesaikan kuliah tepat waktu dengan IPK yang baik. Itu yang paling dipikirkan. Iya, betul. Gitu. Nah, untuk yang mau lulus nih, ini terlebih yang mau lulus mungkin lebih bisa dipersiapkan dirinya untuk nggak hanya ilmu teknik kimia aja gitu, tapi juga skill-skill lainnya, kayak misalkan yang sifatnya umum aja, nggak perlu yang detail ya, kayak misalkan harus sertifikasi welding atau sertifikasi lain sebagainya, nggak perlu gitu. Nggak perlu. Kenapa? Karena nantinya juga di perusahaan akan difasilitasi juga gitu, dan itu sesuai dengan profesi kita. Betul. Gitu. Nah, tapi untuk yang mau lulus ini mungkin lebih yang sifatnya umum gitu. Contoh misalkan kayak bahasa asing, bahasa Inggris itu harus sudah kewajiban itu mutlak banget itu harus benar-benar diasah gitu ya. Kalau perlu memang ada sertifikasinya gitu kan, ada tes TOEFL-nya, TOEIC-nya gitu kan ya. Nah itu yang paling dilengkapi, tes bahasa asing. Ya syukur-syukur kalau misalkan bisa bahasa asing 2, 3, 4 yang lainnya selain bahasa Inggris mungkin lebih baik. Bahasa asing Inggris, Sunda bahasa asing juga. Itu juga penting tuh. Nanya kita. Bahasa lainnya juga penting. Dan yang kedua mungkin ya sifatnya umum adalah komputer sih.
Ya, komputer ya sifatnya aplikasi lah ya. MS Office itu kebanyakan dari kita mungkin merasa udah mampu. Padahal sebenarnya banyak loh hal yang perlu digali di sana. Banyak loh yang belum familiar gitu kan. Itu perlu. Betul. Kenapa? Karena MS Office ya bukan mungkin sih udah pasti ya salah satu aplikasi di PC yang pasti dipakai gitu. Untuk perhitungan sederhana gitu kan ya. Itu yang paling penting. Kalau itu dua hal tadi sudah di apa ya? Didapatkan minimal gitu. Lah ya, itu syarat minimal banget lah. Barulah kita bicara lebih jauh. Camcat kah, HiSys kah, dan sebagainya. Itu sih. Tapi ya nggak muluk-muluk itu aja dulu. Nah, karena rata-rata yang saya lihat nih, kan beberapa kali saya melihat lamaran pekerjaan dari teman-teman yang baru lulus. Bahasa Inggris writing cukup, spoken cukup, terus membaca cukup, reading, tapi tidak ada tes TOEFL-nya. Betul, jadi kayak ini ngapain ngisi ini kalau tidak ada buktinya? Kan kalau pengen ada seperti itu, kita harus ada parameter dong. Yang disebutkan cukup tuh seperti apa sih gitu. Yang disebutkan baik itu seperti apa? Saya bisa bilang saya sangat baik sekali dalam bahasa Inggris, tapi tidak ada bukti. Ketika dites pelangga-pelongo kan ya menyusahkan amatir juga ya betul gitu. Saya jago bahasa Inggris, saya jago bahasa Mandarin, tapi ternyata pas di tes udah absurd lah gitu. Pelangga-pelangga kan udah nggak benar gitu. Harus ada parameternya tersendiri kan. Oke deh, itu sih paling pesannya itu aja sih, nggak muluk-muluk ya. Siap. Simple tapi ya memang yang paling kepake sih itu memang gitu. Secara umum, karena nanti kalau kita bicara masalah profesi, contoh misalkan kayak saya nih, yang super marketing gitu ya, di industri pertambangan batubara, nantinya akan tersertifikasi sendiri oleh perusahaan gitu, karena kebutuhan perusahaan juga gitu. Gitu. Jadi sertifikasi yang sifatnya benar-benar menjurus profesi itu nanti akan difasilitasi kok oleh perusahaan. Betul. Masa pusing-pusing loh gitu. Betul, karena perusahaan sendiri kan tidak mungkin menerima orang yang saya sudah bisa jago, apalagi yang fresh ya. Saya sudah jago tapi kepada kenyataannya tidak bisa ya. Zong juga kan, perusahaan lebih baik mereka memang menyediakan pelatihan tertentu kan. Untuk menstandarkan, meskipun sudah jago tapi standarnya segini loh gitu. Kita sebut kita jago tapi ternyata di bawah standarnya mereka kan, tetap aja harus tetap belajar sampai ke batas minimal mereka kan. Betul. Oke, siap. Mantap, Muk. Dan untuk ITENAS ya, pada umumnya ya, khususnya jurusan kita nih, teknik ITENAS, jangan pernah merasa, nih alumni, maksudnya yang udah mau lulus nih ya, jangan pernah merasa minder ya, jangan pernah merasa minder karena kita swasta gitu, enggak. Karena nanti pada prakteknya di lapangan, kalian akan tahu sendiri sih, gitu ya, mana yang benar-benar bisa bekerja, mana yang tidak, dan tanpa ada alma mater. Contoh kayak misalkan saya juga di sini bisa diadu, di perusahaan saya gitu kan ya. Di departemen saya juga banyak dari alma mater lain gitu. Negeri lah ya. Negeri juga setara, bahkan saya lebih di atas. Gitu. Jadi itu akan bisa dibuktikan nanti gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang saya rasa jangan kecil hati gitu ya, jangan minder, jangan. Semua kesempatan akan terbuka untuk semuanya gitu. Jadi ya kalian harus bisa berkompetisi dengan fair gitu ya, dengan sehat. Ya tadi siapkan bekal sebelum bertempur. Ya iyalah. Gitu. Bekalnya tadi gitu. Bunuh diri aja tuh kalau nggak mau bekal gitu. Konyol ya. Sama ini juga mungkin yang mungkin jadi jangan pernah melihat sekarang Pak Mukti ini sudah bekerja di batubara dan jabatannya yang sangat baik sekali, tapi dilihat dari prosesnya gitu, dari awal sampai akhirnya itu seperti apa, sampai sekarang itu seperti apa gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung ke sana. Ya kali kok yang punya perusahaan itu kali ya gitu kan, yang enggak ya beda lah ya gitu. Tapi kalau misalnya mulai dari bawah mulai dari emang kita memang berasal dari rakyat biasa gitu, ya emang harus ngerintis pelan-pelan dan nanti pun mental kita, knowledge kita juga akan terbentuk dan terasah dengan sangat baik sekali. Betul. Oke deh. Siap. Paling gitu dulu ya, Muk ya. Iya. Untuk podcast kali ini, dengan podcast ITENAS gitu. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Amin gitu. Kalau ada pertanyaan silakan DM di IG maupun di YouTube, nanti kita akan jawab. Ada IG nggak nih, Muk? Ada dong. Sebutin aja, Muk. Masa kini, no. Aisyah. Ya, aku kagak ada. Ya, saya nggak ada. IG gue nggak ada, serius. Ada yang ITENAS. Ada kan? Ada ITENAS. Yang IG gelap nggak ada? IG gelap. Akun-akun gelap. Jangan dibahas. IG mau apa? Ada di @pamuktiadi. Pamukti. Pamukti PAMUKTI
tanpa spasi ya, langsung Ah. ADHI. Jadi AD itu ADHI. Adi, oke. Itu aja sih. Oke, nanti kita akan bantu di bawah kolom ini akan ada namanya Pamukti, ya, nama IG-nya. Oke. Sip, begitu saja Muk. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Makasih banget. Kalau ada apa-apa nanti kita kontak lagi, Muk. Siap. Kita kayaknya tiap tahun bikin ngobrol gini ya, tahun Bikin 2020 ya. Kayaknya 3 kali sih, no. 2 kali sama tahun lalu ada sama aku juga ada juga. Enggak, kalau ngisi materi untuk seminar ya, Nah. atau hal-hal yang seperti ini, Nah. sifatnya untuk bisa mengedukasi, Nah. inspirasinya ada 3 kali sih singkat. 3. Pertama dulu waktu kerja di Indah Kiat. Ada. Dulu pernah. Ah, Isinya di fakultas juga nih, iya. di auditorium yang lantai 3 ya? Iya, betul. Nah, di situ. Kemudian yang baru kemarin Zoom. Zoom. Kemudian juga yang sekarang podcast. Jadi saya 3 kali dapat kesempatan ini bukan artinya saya baik, enggak sama sekali. Tapi karena mungkin kebetulan aja dan punya kesempatan lagi di Bandung ketemu sama Pak Yono gitu ya. Dan punya waktu luang untuk bisa ngisi gitu kan ya. Betul, Ya itulah, hitung-hitung bantu Betul. jurusan ya, bantu amal jariah. di sana juga gitu kan ya. Bukan artinya saya lebih baik, enggak. Banyak sih alumni yang jauh lebih baik banget. Ada. Cuma mungkin mereka belum ada kesempatan aja kesempatannya, untuk bisa betul. hadir di sini gitu Betul, sih. betul. Gitu sih. Jadi kurang lebihnya mohon maaf sih, no. Oke, siap. Untuk audiens juga. Kita mohon maaf bila ada kesalahan. Yes. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan DM di IG. Terima kasih atas waktu kalian mendengarkan kita berbicara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.